Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Slebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan di akhirat kelak ada orang tua yang diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril memerintahkan untuk memeriksa amal-amal orang tua tersebut. Setelah diperiksa amal-amalnya, alhamdulillah sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya cukup, zakatnya pun tidak kurang, bahkan hajinya mabrur, silaturahminya pun bagus. Akhirnya diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua ini masuk ke dalam surga. Kalau bahasa Pak Haji, masuk lagi surga. Masuklah ini orang tua, langkah. Tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga, tiba-tiba dari dalam neraka ada yang berteriak, "Tuhan, tahan itu. Tahan itu Pak Haji." Kenapa? Itu bapak saya. Memang dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin zakat, bahkan sudah haji. Memang dia baik amalnya. Tapi saya ini masuk neraka karena dia tidak urus saya dengan baik. Bukankah saya amanahmu kepada dia? Bukankah dia bertanggung jawab terhadap saya atas amanah yang kau berikan kepada itu? Akhirnya malaikat Jibril berkata, "Pak Haji, tunggu dulu. Mau kemana? Mau nyuruh masuk surga ini? Tunggu dulu bos, belum selesai masalahmu." "Siapa itu? Siapa yang teriak itu?" "Oh, itu anak saya." "Oh, kalau begitu kau temani anakmu masuk ke dalam neraka. Kau temani anakmu masuk neraka. Kau tidak bertanggung jawab terhadap amanah yang saya berikan." Inilah yang melatar belakangi turunnya firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa akhlikum nar." Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Pemirsa Slebes TV yang saya muliakan, Ramadan telah tiba. Mungkin 11 bulan kita mengabaikan pembinaan anak kita. Ramadan ini mestinya bulan pelatihan. Bulan untuk kembali menjadikan keluarga sebagai lingkup mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana peluang untuk dekat kepada anak-anak kita semakin peluang besar. Kita makan sahur bersama dengan anak kita. Kita mungkin makan santap buka pun bersama dengan anak kita. Dan sebisanya tarawih pun bersama dengan anak-anak kita. Nah, pemirsa, ada fenomena sosial yang sangat menggelikan. Fenomena sosial yang sangat mencemaskan sekarang ini. Kita melihat ada istilah anak-anak kita sekarang, tarwih keliling. Ini tidak salah apabila dikontrol dengan baik. Tapi fenomenanya yang kita lihat, mereka tarwih keliling. Tarwihnya dia dapat, kelilingnya dia dapat, tarwihnya dia lupakan. Maknanya apa? Mereka hanya berhura-hura di jalan. Mereka tidak pergi tarawih. Mereka hanya ngumpul, ngongkong-ngongkong, ngobrol, tidak ada arti. Melupakan nilai-nilai tarawih. Ada yang kedua lagi, yang sangat memprihatinkan, istilah sahur on the road. Sahur di jalan. Menurut saya, sahur kenapa mesti di jalan? Kalau kita mau sahur, alangkah lebih bagusnya kalau kita di meja makan. Alangkah lebih baiknya kalau kita kumpul bersama saudara. Nah, ada yang berkata, ini kan kepedulian terhadap anak-anak jalanan. Ini kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau memang kita mau sahur on the road, anak-anak kita mau sahur on the road, sebaiknya, idealnya, orang tua menemani anaknya. Jangan dibiarkan anak gadis kita keluar sendiri, ditemani teman-teman laki-lakinya. Nauzubillah min zalik, jangan sampai terjadi perzinahan di jalan raya. Ini fenomena sosial yang kita lihat. Tahun lalu, kita membaca di koran, kita menyaksikan di TV, berapa banyak orang yang berurusan dengan polisi karena didapati berbuat maksiat di jalan raya pada bulan suci Ramadan. Tentu ini menodai, merusak nilai-nilai kesucian bulan suci Ramadan. Pemirsa yang saya muliakan, kembali kepada tema yang kita kemukakan pada hari ini. Ramadan, bulan untuk bersama dengan keluarga. Orang tua tentunya sangat rugi apabila melewatkan Ramadan ini tidak mendekatkan anak-anaknya kepada lingkungan keluarganya. Jadikan Ramadan ini momentum untuk mendekatkan anak-anak kita kepada saudaranya, mendekatkan anak-anak kita kepada keluarga dekatnya, anak-anak kita kepada keluarga dalam rumah, sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi bulan keluarga.
kita tarawih bersama anak kita sahur bersama dengan anak kita, bahkan kita sholat lain, sholat tahajud bersama dengan anak kita. Tentu aneh ketika anak kita ulang tahun kita mampu bawa ke tempat-tempat hiburan, kita mampu mengeluarkan uang sampai jutaan untuk menghibur anak kita di ulang tahunnya, padahal bisa jadi ulang tahun tersebut ada unsur dosa di dalamnya. Lalu kenapa tarawih kita tidak mampu membawa anak kita ke masjid? Lalu kenapa ketika ingin sahur bersama dan mendengarkan dakwah di masjid kita tidak mampu membawa anak-anak kita ke masjid? Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah menganugerahkan kepada kita, Allah menganugerahkan kepada diri kita dan keluarga untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif untuk Celebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.